Om Swastiastu. Om Swastiastu, Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat GPM, selamat pagi. Selamat datang kembali di GPM Talk, ruang inspirasi dan wawasan kampus. Perkenalkan, saya Niputu Prita Gatisha yang akan menjadi presenter pada episode spesial hari ini. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwayan Wirata, AMA, SE, MSI, MPD. Selamat pagi Pak Rektor. Iya, selamat pagi Adik. Bagaimana kabarnya Pak? Kabarnya baik-baik Adik. Astagfirullah. Iya, sehat-sehat lagi. Astagfirullah. Terima kasih banyak Pak Rektor sudah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya di tengah kesibukan Pak Rektor yang sangat padat tentunya. Baik Sobat GPM Talk, mungkin sebelum itu Pak Rektor bisa menyapa terlebih dahulu Sobat GPM yang sedang menyaksikan perbincangan hari ini. Baiklah Sobat GPM Talk di seluruh Indonesia dan di Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Sebelum saya ingin menyampaikan beberapa pengantar, sambutan atau welcome. Saya atas nama pribadi dan organisatoris menyampaikan salam kerukunan. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk itu mungkin ada yang perlu disampaikan Adik kaitannya dengan program kerja atau hal-hal yang lain yang terkait dengan kinerja ataupun program-program yang nanti akan bisa mendukung kaitannya peningkatan kualitas sumber daya maupun program-program yang nantinya memiliki dampak bagi umat manusia dan umat Hindu secara khusus. Silakan Adik, mungkin ada yang. Terima kasih Pak Rektor. Merupakan suatu kehormatan bagi kami bisa berbincang langsung dengan Pak Rektor. Baik Sobat GPM, tema kita pada episode spesial hari ini, program kerja yang berdampak demi IAIN Gede Puja Mataram. Baik Pak Rektor, mungkin kita bisa langsung saja mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa saja peran dan tanggung jawab utama Pak Rektor sebagai pimpinan di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram? Baiklah, terima kasih. Saya Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, Profesor Dr. Wayan Wirata. Selama saya melakukan aktivitas mendrive termasuk juga mentata kelola sebagai pimpinan, sudah barang tentu memiliki program kerja. Program kerja itu salah satunya acuan atau pedoman yang akan digunakan sebagai pilar di dalam meningkatkan peran lembaga, termasuk juga tugas dan fungsi sebagai pimpinan. Peran lembaga salah satunya adalah meningkatkan tata kelola yang berkualitas, manajemen, pengembangan, maupun juga rencana-rencana strategis ke depan kaitannya dengan sumber daya manusia yang ada, kemudian juga dikaitkan dengan bagaimana menata kelola perguruan tinggi yang berkualitas sehingga akan memiliki dampak bagi umat manusia di Nusantara, termasuk juga umat Hindu pada umumnya atau pada khususnya yaitu yang ada di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Itu mungkin yang lebih penting, yang lebih prominent, yang lebih kami tekankan adalah meningkatkan kualitas pendidikan umat Hindu di Nusa Tenggara Barat. Itu adiknya. Baik Pak Rektor, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, pastinya sebagai rektor mempunyai visi besar ya Pak. Apa saja program-program unggulan yang sudah Pak Rektor lakukan sehingga di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram ini banyak kemajuan hingga saat ini?
Berbicara masalah program-program, sudah barang tentu Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram memiliki penciri distingsi yang memiliki daya saing, yang memiliki juga warna tersendiri. Salah satunya adalah program mengirim mahasiswa-mahasiswa yang notabene memiliki kompetensi dan profesional. Salah satunya di bidang pariwisata. Kami sudah mengirim mahasiswa kami ke Jepang. Itu adalah program yang merupakan program unggulan. Kemudian yang kedua, program kami adalah mencari jaringan-jaringan di luar negeri yang notabene nanti kami gunakan sebagai acuan pedoman untuk meningkatkan jejaring dan branding. Misalnya kegiatan, salah satunya adalah kegiatan yoga internasional gitu. Ya, kemudian selanjutnya adalah program prioritas Asta Protas yang didengung-dengung oleh Pak Menteri, yaitu adalah kurikulum berbasis cinta yang diinserting dalam setiap mata kuliah. Dan selanjutnya adalah mengintegrasikan ekoteologi yang merupakan bagian daripada Trihidakarana, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, itu yang menjadi alat ukur, yang menjadi barometer yang kami lakukan di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram ini. Dalam program tersebut tentunya terdapat tantangan ya Pak. Mungkin apa saja kendala-kendala yang biasa Pak Rektor hadapi dan bagaimana untuk solusi atau strategi dalam menghadapi kendala tersebut? Kalau berbicara masalah program kerja, barang tentu pasti ada hambatan, tantangan maupun peluang. Saya menyampaikan dulu peluangnya ya. Peluang untuk kegiatan yang terkait dengan kegiatan yang berdampak itu kami sudah pertama mengidentifikasi, menginventarisir kebutuhan-kebutuhan masyarakat kaitannya dengan program lembaga. Misalnya kami sudah melaksanakan donor darah yang sekiranya dapat membantu ya umat-umat kami, masyarakat kami. Kemudian yang kedua yaitu adalah penanaman pohon secara ekoteologi yang sudah kami terapkan bersama dengan perguruan tinggi yang lain. Contohnya kemarin kami melaksanakan kerjasama penanam pohon dengan UIN. Kemudian kita sudah melaksanakan penanaman pohon di beberapa tempat yang strategis. Misalnya itu kalau kami memiliki disebut dengan tempat pemakaman yang disebut dengan sitre, kami sudah melaksanakan kegiatan yang namanya tanaman menanam pohon-pohon hijau. Begitu juga kami sudah melaksanakan kegiatan itu melepas burung maupun binatang-binatang biota yang lainnya. Kemudian sudah kami melakukan yaitu adalah donasi tentang banjir kepada keluarga-keluarga saudara-saudara kami yang kena musibah banjir. Termasuk juga kemarin kami melaksanakan bantuan sosial kepada orang-orang tua kami yang notabene tidak memiliki keluarga dan lain sebagainya. Kami sudah melaksanakan itu dan dalam waktu dekat ini kami akan. Kemudian yang kedua yaitu adalah penanaman pohon secara ekoteologi yang sudah kami terapkan bersama dengan perguruan tinggi yang lain. Contohnya kemarin kami melaksanakan kerjasama penanam pohon dengan UIN. Kemudian kita sudah melaksanakan penanaman pohon di beberapa tempat yang strategis. Misalnya itu kalau kami memiliki disebut dengan tempat pemakaman yang disebut dengan sitre, kami sudah melaksanakan kegiatan yang namanya tanaman menanam pohon-pohon hijau. Begitu juga kami sudah melaksanakan kegiatan itu melepas burung maupun binatang-binatang biota yang lainnya. Kemudian sudah kami melakukan yaitu adalah donasi tentang banjir
kepada keluarga-keluarga saudara-saudara kami yang kena musibah banjir. Termasuk juga kemarin kami melaksanakan bantuan sosial kepada orang-orang tua kami yang notabene tidak memiliki keluarga dan lain sebagainya. Kami sudah melaksanakan itu. Dan dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan kegiatan yang disebut adalah potong gigi bersama, sekaligus dengan kegiatan yang namanya meneklek upacara prosesi manusianya yang notabene nanti ya singkatnya memberikan makna untuk adik-adik kami yang melakukan proses yang namanya proses untuk pengendalian diri bebas dari yang disebut dengan sadriku itu sendiri. Nah, tantangannya adalah satu adalah pasti dan barang tentu karena semuanya itu berorientasi adalah biaya. Salah satunya adalah yang masalah biaya kos. Kemudian yang kedua adalah tantangan kami adalah sarana dan prasarana yang harus ya dilengkapi dengan sarana-sarana pendukung. Selain itu adalah ya SDM ya yang memerlukan betul-betul tenaga-tenaga yang cukup untuk menunjang kegiatan-kegiatan itu. Dan yang terakhir adalah waktu juga harus diorganisasi dengan bagus karena semuanya itu harus bisa berjalan ketika semua tata kelola itu bisa dilakukan secara baik, struktur, sistematik maupun sistemik. Nah, oleh sebab itu, ya tantangan-tantangan tadi, awi gena masdu kami sudah bisa mitigasi, ya walaupun tidak sesempurna yang diharapkan dalam proses kegiatan itu. Tetapi tantangan itu sudah kami ya mitigasi sepenuhnya. Ya, mungkin itu adik. Baik, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, apa harapan Pak Rektor untuk IHN Gede Puja Mataram dan harapan Pak Rektor untuk kami sebagai mahasiswa? Nah, untuk harapan, jelas berbicara harapan berarti berbicara masalah real antara idealisme dan realisme. Berbicara masalah realisme, ya, yang real sekarang harapannya adalah satu ya meningkatkan kualitas ya SDM terutama mahasiswa untuk mengetahui tentang nilai-nilai agama di lain pihak untuk bisa meningkatkan kualitas pengetahuan ya ilmu sehingga nanti bisa memberikan dampak bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa kebersamaan antara mahasiswa dengan dosen, begitu antara dosen dengan dosen, antara dosen mahasiswa dengan masyarakat, ya, antara institusi ya dengan masyarakat termasuk dengan tokoh-tokoh agama, ya tokoh-tokoh pemuda, ya tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk tetap mempertahankan warisan leluhur, budaya leluhur, ya sehingga nantinya budaya leluhur kearifan lokal tidak punah gitu saja ya dari ya gempuran digitalisasi dan globalisasi. Sehingga kalau seluruhnya itu sudah dilakukan yang melalui tata kelola dan strategi yang bagus, kami yakin, kami sebagai pimpinan, sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Gede Puja Mataram sudah barang tentunya pasti ya akan ya berharap bahwa peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan juga pemahaman tentang agama, etika, moral dan seluruhnya itu akan bisa tercapai bila mana semuanya itu dilakukan secara struktur, sistematik, ya objektif maupun ya profesionalisme. Ya, mungkin itu sebagai harapan dari Bapak sebagai. Baik, Pak Rektor. Mungkin bisa terlebih dahulu sebagai closing statement, mungkin Pak Rektor bisa menyampaikan ke Sobat GPM. Baiklah, Sobat GPM di seluruh Indonesia, ya Nusantara dan Lombok, Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Mari kita bersama-sama ya meningkatkan kualitas diri kita
untuk meningkatkan kualitas diri kita, salah satunya adalah barometer, alat ukurnya adalah melalui pendidikan. Oleh sebab itu, Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram bagi sobat IPM di seluruh Indonesia dan NTB, mari kita bersama-sama. Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram membuka peluang kepada kita semua dalam menawarkan 15 prodi. Salah satunya adalah ada pendidikan, agama Hindu, PAUD, kemudian seni budaya, pariwisata, ekonomi, manajemen, filsafat, komunikasi hukum. Kemudian ada prodi S2, juga ada ilmu komunikasi dan pendidikan agama Hindu, dan prodi S3, pendidikan agama Hindu. Oleh sebab itu, salah satunya bila mana kualitas pendidikan yang menjadi dasar standarnya untuk kita gunakan untuk mendapatkan peluang dan kesempatan yang setingginya hanya kita kuliah di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Oleh sebab itu, Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram sudah memiliki warna tersendiri, daya saing unggul profesional, baik itu di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Mungkin itu ajakan dari Bapak Rektor. Mudah-mudahan sobat semua, pemirsa, maupun umat, mari kami Rektor mengajak kita semua untuk kuliah di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih. Baik Sobat GPM, setelah berakhirnya statement dari Pak Rektor, tentunya berakhir juga perbincangan pada episode spesial hari ini. Mungkin saya sebagai presenter pada hari ini, kita sudah banyak banget mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang kampus Yan Gede Puja Mataram, dan banyak sekali program-program dari Pak Rektor yang sudah dilakukan dan solusi serta tantangan yang Pak Rektor hadapi dan lakukan. Baik, saya sebagai presenter pada episode hari ini pamit undur diri. Terima kasih Sobat GPM sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Saya tutup dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadu, 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 dan salam sejahtera untuk kita semua.